Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang perkara itu. Makanya akhirnya kita mengerti betul bahwasanya kalau wanita mereka itu telah betul-betul mengetahui fitrahnya, lalu wanita ini bisa memberikan kebaikan di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya kebaikan wanita itu akan menjadi pusaran kebaikan yang besar di antara seluruh orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya wanita bukan hanya sekedar wanita itu mereka melahirkan para pemimpin besar, tapi sesungguhnya para wanita itu pada dasarnya, kalau wanita itu berada pada tracknya, mereka menjalankan kehidupan sesuai dengan fitrahnya, mereka melakukan yang diwajibkan, lalu mereka meninggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan mereka, maka seluruh komponen yang ada di sekitarnya akan merasakan keberuntungan besar ketika seorang wanita yang solihah sudah ada di antara mereka. Kita tentunya paham ya, kalau ada orang tua, kalau dia mendapati ada orang tua, kalau dia mendapati ada orang tua itu mendapati anaknya perempuan, dua solihah, lalu sampai dihantarkan dua putrinya solihah itu menuju kepada gerbang pernikahan, dua anak perempuan yang solihah yang dihantarkan kepada gerbang pernikahan, itu menjadikan orang tuanya akan memiliki sutroh, akan memiliki pembatas antara orang tuanya dengan neraka. Karena dua wanita, anak yang solihah, maka sesungguhnya bisa menjadi penghalang antara orang tuanya, bapak dan ibunya dari api neraka. Kalau wanita, ternyata mereka adalah seorang ibu yang solihah bagi anak-anaknya, maka anak-anaknya beruntung. Karena apa? Karena sesungguhnya wanita-wanita yang solihah dan wanita yang beriman, maka pada dasarnya mereka itu adalah benda, dan anak-anak mereka itu adalah bayangan untuk mereka. Kalau bendanya lurus, maka bayangan pun lurus. Dan siapakah anak yang beruntung? Kata para ulama, anak-anak yang dilahirkan dari rahim yang taat kepada Allah, rahim yang sabar, rahim yang ridho kepada Allah, rahim yang senantiasa menjalani kehidupan dengan kesyukuran. Kalau mereka melahirkan anak, maka anak mereka itu akan menjadi anak-anak yang paling beruntung, karena mereka memiliki ibu yang solihah, yang bisa membawa mereka menuju kepada ridho dan surganya Allah. Kalau ada wanita, ternyata dia menjadi seorang istri, maka sesungguhnya dia kalau menjadi istri yang solihah, maka itu pun akan menjadi sebuah perniagaan dan menjadi sebuah simpanan yang paling terbaik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita di dalam salah satu hadis yang sangat penting. Rasulullah mengatakan ada perniagaan, ada simpanan yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Rasulullah menyebutkan ada 3, yaitu adalah lisanan dzakiron, yaitu adalah bagaimana lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah, wa qalban syakiron, dan hatimu selalu bersyukur kepada Allah, dan yang ketiga, yaitu adalah kamu memiliki zaujatan mukminah tu'inu ala amril akhirah, yaitu ketika kamu memiliki seorang istri yang mukminah, dia beriman kepada Allah, yang membantumu dalam urusan akhirat, maka sesungguhnya itulah simpanan terbaik yang dimiliki seorang laki-laki, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Tidak ada simpanan terbaik bagi seorang laki-laki kecuali dia memiliki seorang wanita yang terbaik, beriman kepada Allah, dan menjadi support terbaik kehidupan suaminya menuju kepada surga. Inilah bagaimana kedudukan wanita yang luar biasa. Jadi dari sini kita akhirnya paham. Dari sinilah kita akhirnya betul-betul mengetahui benar betapa besarnya kedudukan wanita itu. Jadi wanita itu bukan hanya sekedar wanita. Wanita itu bukan hanya sekedar urusan ketika mereka di dapur. Wanita itu bukan hanya urusan ketika mereka mengganti popok bagi anak mereka. Tapi ternyata di balik setiap wanita yang berada di dalam rumahnya ketika mengganti popok anaknya, ternyata ada sesuatu yang besar yang tidak kelihatan kecuali adalah orang yang paham tentang akhirat. Di balik wanita itu ada pemimpin-pemimpin besar yang nanti dilahirkan. Di balik wanita itu ada sebuah keberuntungan besar yang dia berikan kepada sang suami, yang dia berikan kepada anak, yang dia berikan kepada orang tua ketika wanita itu betul-betul menjadi wanita yang hebat, paham kewajibannya, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Semua perkara besar yang tadi kita bahas akan diberikan oleh seorang wanita. Makanya Masya Allah, laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita, tapi wanita memberikan khidmah yang melancarkan seorang laki-laki mendapatkan surganya Allah. Itu kata para ulama.
Saya ulang kembali. Laki-laki memberikan nafkah kepada sang istri. Tapi seorang istri atau seorang wanita, kalau yang menerimanya adalah wanita mukminah, wanita itu akan mengganti setiap nafkah yang diberikan oleh suami dengan sesuatu yang lebih besar. Yaitu laki-laki itu mendapatkan kebaikan dan mendapatkan support terbaik menuju kepada ridhonya Allah. Ketika dia telah didapatkan oleh seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mendapatkan istrinya betul-betul mukminah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betapa besarnya masalah ini dalam kehidupan. Makanya akhirnya saya tidak salah kalau saya mengatakan bahwasanya support system dalam kehidupan peradaban hari ini yaitu adalah dimiliki, bahwasanya support terbesar dalam kehidupan peradaban hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan para wanita-wanita kita berada pada tracknya. Bagaimana kita mempersiapkan anak perempuan supaya anak perempuan itu mengerti tentang kewajibannya, supaya kita mempersiapkan seorang wanita ketika akan menikah, dan kita mempersiapkan seorang wanita ketika menjadi ibu. Karena sekali lagi peradaban besar itu sangat tergantung bagaimana posisi seorang wanita di dalam peradaban itu. Selama wanitanya dalam kondisi yang baik, maka sesungguhnya seluruh peradaban itu akan menjadi baik. Dan kualitas kehidupan itu akan menjadi baik. Tapi selama wanitanya buruk, maka peradaban itu pun akan ambruk seiring dengan ambruknya para wanita yang menjadi tiang umat dan tiang kehidupan bangsa. Makanya tidak salah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam salah satu riwayatnya bahwasanya tidak ada yang menjadikan Bani Israel, walaupun mereka menjadi kaum yang paling banyak nabinya dan merupakan kaum yang Allah turunkan kitab Taurat untuk mereka, tapi kaum Bani Israel itu menjadi hancur. Dan hancurnya kaum Bani Israel dimulai dari hancurnya wanita di antara mereka. Nah, inilah yang menjadi sebuah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Sekarang mari saya akan sampaikan bahwasanya wanita itu, Masya Allah, wanita itu memiliki sebuah peranan besar. Mari kita merenungkan surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah menyampaikan kepada kita di dalam salah satu firman-Nya. Ayat ini penting untuk menjadi bahan perenungan untuk kita. Allah menyampaikan ada sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyampaikan kepada kita walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah mengatakan kepada kita, sifat ibadur rahman, yaitu adalah mereka yang senantiasa mereka itu berdoa. Ya, mereka selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang qurrata ayun, dan berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang qurrata ayun, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Ini ayat beberapa waktu yang terakhir ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Karena ayat ini bagi saya sangat mind-blowing sekali untuk memberi refleksi perenungan dalam kehidupan kita. Mari kita bedah. Ibu-ibu yang membawa handphone, dibuka surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-74. Mari kita lihat betapa luar biasanya mind-blowing yang kita dapatkan pada ayat ini. Allah itu menyampaikan bahwasanya permintaan orang yang beriman itu adalah, ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami yang qurrata ayun, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Artinya, di dalam doa yang ada pada surat Al-Furqan ayat yang ke-74, di sini ada 3 permintaan. 3 permintaan itu dimulai dari yang terakhir, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Jadi sifatnya orang yang beriman itu bukan hanya menjadi orang yang bertakwa, tapi orang yang beriman itu harus bercita-cita besar, pemimpin orang yang bertakwa. Permintaan yang kedua yaitu adalah kita meminta supaya kita diberikan anak yang qurrata ayun, anak yang menyenangkan hati dan jiwa kita. Permintaan yang pertama yaitu adalah bagaimana kita diberikan oleh Allah, yaitu adalah pasangan-pasangan yang qurrata ayun. Yang menarik adalah di antara 3 permintaan ini, permintaan yang pertama yang Allah berikan, permintaan pertama yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah, Allah itu mengajari
seorang hamba, sebelum kamu meminta supaya keluargamu itu berkualitas menjadi pemimpin orang yang bertakwa, sebelum anakmu menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan, maka yang kita harus minta yang pertama kepada Allah itu apa? Yaitu adalah kita meminta supaya istri kita dan suami kita itu saling memberi qurrata a'yun, saling menenangkan, saling memberikan support system yang terbaik dan positif di dalam kehidupan mereka berkeluarga. Kenapa permintaan yang pertama? Yaitu adalah meminta supaya istri kita dan meminta kepada Allah supaya pasangan kita atau suami kita itu qurrata a'yun terlebih dahulu. Karena para ulama berkata, karena kalau istri kita sudah menjadi qurrata a'yun, kalau wanita sudah menjadi qurrata a'yun bagi suaminya dan suami itu menjadi qurrata a'yun bagi istrinya, maka Allah akan memberikan kepadanya dua. Anaknya pasti berkualitas dan menjadi qurrata a'yun, dan pastinya anak-anaknya atau di antara keluarganya akan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pasti kehidupan mereka berkualitas, bukan hanya sekedar berkualitas, tapi menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Kapan itu dimulai? Ketika seorang wanita telah menjadi qurrata a'yun untuk suaminya dan suami juga menjadi qurrata a'yun bagi istrinya, maka dua garansi yang Allah berikan. Anakmu akan membahagiakan kalian berdua, dan di antara keluargamu, entah suamimu atau anakmu, nanti akan berkualitas. Tapi itu dimulai dari sebuah ikhtiar istri menjadi support system yang terbaik bagi sang suami, dan sang suami menjadi support system yang terbaik bagi seorang istri. Dan ini memberikan kepada kita tambahan arti. Berarti Masya Allah ya, berarti kedudukan seorang wanita itu luar biasa besar. Bisa memberikan efek yang luar biasa kepada anak, bisa memberikan efek yang luar biasa kepada kualitas suaminya dan anak-anaknya dalam kehidupan sosial di luar rumah mereka, disebabkan ketika mereka telah mendapatkan seorang istri itu menjadi qurrata a'yun dalam kehidupan mereka. Inilah dahsyatnya seorang wanita. Kalau wanita itu sudah tahu betapa besarnya positioning seorang wanita di dalam kehidupan agama dan kehidupan sosial di kehidupan dunia ini.